Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan kali ini. Salawat berangkaikan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 230320051, program studi agribisnis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malik Saleh, akan memaparkan materi komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Komunikasi merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, individu maupun kelompok dapat menyampaikan informasi, bertukar gagasan, mempengaruhi cara berpikir, membangun hubungan, serta menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk sektor agribisnis, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik. Keberhasilan suatu program pembangunan pertanian seringkali tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan para pelaku pembangunan dalam mengkomunikasikan gagasan, membangun pemahaman bersama, dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks agribisnis, komunikasi memiliki peran yang sangat luas karena sektor ini melibatkan berbagai faktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha, pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga konsumen merupakan bagian dari sistem agribisnis yang saling berinteraksi. Setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi, cara pandang, tingkat pengetahuan, serta kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu kebijakan atau program pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi dalam agribisnis harus mampu menjembatani berbagai perbedaan tersebut sehingga tercipta kesepahaman yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Perkembangan sektor agribisnis pada era globalisasi dan digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam proses komunikasi. Informasi mengenai harga komoditas, teknologi budidaya, perubahan iklim, perdagangan internasional, hingga kebijakan pemerintah dapat menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai media komunikasi. Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku agribisnis untuk memperoleh informasi secara lebih mudah dan cepat, namun di sisi lain, derasnya arus informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penyebaran informasi yang tidak benar, bahkan disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu pertanian. Dalam situasi seperti ini, kemampuan menyusun dan menyampaikan pesan yang efektif menjadi sangat penting, terutama ketika organisasi atau kelompok masyarakat ingin melakukan advokasi terhadap suatu isu agribisnis. Advokasi membutuhkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mempengaruhi cara berpikir, membangun dukungan, dan mendorong tindakan nyata dari pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi. Oleh karena itu, komunikasi advokasi harus dirancang secara sistematis dengan memperhatikan karakteristik audiens, tujuan komunikasi, isi pesan, media yang digunakan, serta strategi penyampaian yang sesuai. Komunikasi persuasif merupakan seni atau ilmu untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, maupun tindakan orang lain melalui kombinasi argumen yang rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, komunikasi persuasif menjadi sangat penting karena digunakan untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media massa, masyarakat, dan berbagai stakeholder agar mendukung isu atau kebijakan yang sedang diperjuangkan. Komunikasi advokasi tidak identik dengan upaya memaksa seseorang menerima suatu pendapat. Sebaliknya, komunikasi advokasi lebih menekankan pada proses dialog yang didukung oleh bukti, data, pengalaman, dan argumentasi yang logis sehingga pihak lain memahami pentingnya suatu isu dan secara sukarela memberikan dukungan. Dalam sektor agribisnis, komunikasi advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan berbagai isu, seperti perlindungan petani kecil,
stabilisasi harga komoditas, peningkatan akses terhadap pembiayaan, pengembangan pertanian berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Keberhasilan komunikasi advokasi sangat bergantung pada kemampuan komunikator dalam memahami karakteristik audiens. Pembuat kebijakan biasanya lebih tertarik pada data mengenai dampak ekonomi, peningkatan produksi, atau kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sebaliknya, masyarakat umum lebih mudah memahami pesan yang berkaitan dengan keamanan pangan, kesejahteraan petani, atau kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, suatu pesan tidak selalu efektif apabila disampaikan kepada seluruh kelompok audiens dengan cara yang sama. Pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Selain memahami audiens, komunikasi advokasi juga memerlukan kredibilitas. Kepercayaan terhadap komunikator menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah pesan akan diterima atau justru diabaikan. Komunikator yang dianggap memiliki integrasi, kompetensi, pengalaman, dan kepedulian terhadap isu yang diperjuangkan akan lebih mudah memperoleh perhatian dan dukungan dibandingkan komunikator yang tidak memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu membangun citra yang positif melalui konsistensi tindakan, transparansi, serta penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, komunikasi advokasi tidak hanya dilakukan melalui pidato atau pertemuan resmi. Berbagai media komunikasi dapat dimanfaatkan, mulai dari diskusi kelompok, seminar, lokakarya, media cetak, media elektronik, media sosial, hingga media dokumenter hingga kampanye digital. Pemilihan media harus mempertimbangkan karakteristik target audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara optimal. Misalnya, media sosial lebih efektif untuk menjangkau generasi muda, sedangkan pertemuan tatap muka lebih sesuai untuk membangun hubungan dengan pembuat kebijakan atau tokoh masyarakat. Dengan demikian, komunikasi advokasi merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari komunikator, pesan, media, audiens, hingga umpan balik. Seluruh unsur tersebut harus dikelola secara terpadu agar tujuan advokasi dapat tercapai secara efektif. Komunikasi advokasi merupakan proses penyampaian pesan yang dirancang secara strategis untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, maupun tindakan individu atau kelompok agar memberikan dukungan terhadap suatu isu atau kebijakan. Berbeda dengan komunikasi biasa yang seringkali hanya bertujuan menyampaikan informasi, komunikasi advokasi memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku, perubahan persepsi masyarakat, maupun perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sektor agribisnis, komunikasi advokasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, maupun masyarakat pedesaan. Berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian seperti rendahnya harga hasil panen, terbatasnya akses terhadap modal, tingginya biaya produksi, perubahan iklim, hingga ketimpangan distribusi keuntungan dalam rantai pasok, tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis. Banyak persoalan tersebut memerlukan perubahan regulasi, peningkatan anggaran, atau dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Disinilah komunikasi advokasi memainkan peranan yang sangat penting. Komunikasi advokasi dalam agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan komunikasi pemasaran atau komunikasi penyuluhan. Komunikasi pemasaran bertujuan meningkatkan penjualan produk, sedangkan komunikasi penyuluhan lebih berfokus pada transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Sementara itu, komunikasi advokasi diarahkan untuk membangun dukungan terhadap suatu perubahan kebijakan atau tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, komunikasi advokasi lebih banyak melibatkan proses negosiasi, dialog, argumentasi, serta penyampaian bukti-bukti ilmiah. Dalam pelaksanaannya, komunikasi advokasi harus didasarkan pada prinsip partisipasi, artinya komunikasi tidak langsung secara satu arah, tetapi melibatkan interaksi antara komunikator dan audiensi. Aspirasi, pengalaman, serta kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan pesan advokasi.
Pendekatan partisipatif memungkinkan setiap pihak merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Kondisi ini meningkatkan rasa memiliki terhadap program atau kebijakan yang diperjuangkan. Komunikasi advokasi juga harus berorientasi pada penyelesaian masalah. Komunikasi advokasi juga harus berorientasi pada penyelesaian masalah. Penyampaian kritik terhadap suatu kebijakan memang penting, tetapi advokasi yang efektif tidak berhenti pada penyampaian masalah. Sebaliknya, advokasi harus mampu menawarkan solusi yang realistis, dapat dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga konstruktif. Di era digital, konsep komunikasi advokasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Organisasi advokasi tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti surat kabar dan seminar, tetapi dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kampanye melalui media sosial, webinar, podcast, video edukatif, hingga infografis menjadi bagian dari strategi komunikasi modern yang mampu meningkatkan efektivitas advokasi. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus disertai dengan kemampuan mengelola informasi secara bertanggung jawab agar pesan yang disampaikan tetap akurat, etis, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis merupakan inti dari proses advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini digunakan untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik maupun stakeholder lain agar mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Persuasi bukan berarti memanipulasi atau memaksa orang lain menerima suatu pendapat. Persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan membangun pemahaman sehingga seseorang bersedia mengubah pandangan atau tindakannya berdasarkan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, komunikasi persuasif harus dilakukan secara etis, menggunakan informasi yang benar, data yang valid, serta menghormati hak audiens untuk mengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, komunikasi persuasif diperlukan karena sebagian besar perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari banyak pihak. Sebagai contoh, ketika organisasi petani mengusulkan peningkatan subsidi pupuk, mereka tidak cukup hanya menyampaikan keluhan mengenai mahalnya harga pupuk, mereka juga perlu menunjukkan data mengenai dampak kenaikan harga pupuk terhadap biaya produksi, produktivitas, pendapatan petani, serta implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, pembuat kebijakan memperoleh dasar yang kuat untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Komunikasi persuasif yang efektif selalu menggabungkan pendekatan rasional dan emosional. Pendekatan rasional dilakukan melalui penyajian fakta, data statistik, hasil penelitian, analisis ekonomi, maupun bukti empiris lainnya. Sementara itu, pendekatan emosional dilakukan melalui penyampaian kisah nyata mengenai hidup petani, dampak kebijakan terhadap keluarga petani, dan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Kombinasi kedua pendekatan tersebut akan membuat pesan menjadi lebih mudah dipahami sekaligus lebih menyentuh perasaan audiens. Keberhasilan komunikasi persuasif juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam membangun hubungan yang baik dengan audiens, sikap yang terbuka, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kemampuan pendengaran, serta penghargaan terhadap pendapat orang lain akan meningkatkan efektivitas proses persuasi. Sebaliknya, komunikasi yang bersifat menggurui atau menyerang pihak lain cenderung menimbulkan resistensi sehingga tujuan advokasi menjadi sulit tercapai. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip persuasi dalam advokasi agribisnis. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi advokasi terdapat beberapa prinsip persuasi yang dapat diterapkan. Ada 6 prinsip utama, yaitu reciprocity atau timbal balik, commitment and consistency atau komitmen dan konsistensi, serta social proof atau bukti sosial, serta ada authority atau otoritas, ada liking atau kesukaan, dan ada scarcity atau kelangkaan.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi komunikasi yang mampu mempengaruhi audiens secara etis dan efektif. Yang pertama itu ada prinsip timbal balik atau reciprocity. Prinsip ini didasarkan pada kecenderungan manusia untuk membalas kebaikan atau bantuan yang diterimanya. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan memberikan informasi yang bermanfaat, bantuan teknis, hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan kepada stakeholder sebelum meminta dukungan terhadap suatu isu. Pemberian informasi yang bernilai dapat membuat pembuat kebijakan lebih terbuka terhadap usulan yang diajukan. Sebagai contoh, sebuah perguruan tinggi yang melakukan penelitian mengenai produktivitas padi dapat menyerahkan hasil penelitiannya kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi program pertanian. Ketika kemudian perguruan tinggi tersebut mengusulkan penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah cenderung lebih terbuka karena sebelumnya telah memperoleh manfaat dari informasi yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip komitmen dan konsistensi. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang cenderung mempertahankan konsistensi antara pernyataan, sikap, dan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam advokasi, organisasi dapat mendorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu sebelum mengajak mereka mendukung perubahan yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, seorang kepala daerah yang telah menyatakan secara terbuka pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih terdorong untuk mendukung program atau kebijakan yang sejalan dengan pernyataan tersebut. Pernyataan awal tersebut menjadi dasar bagi komunikator untuk meningkatkan kembali komitmen yang telah disampaikan. Selanjutnya ada prinsip bukti sosial, menyatakan bahwa seseorang lebih mudah menerima suatu gagasan apabila mengetahui bahwa banyak orang lain juga mendukung gagasan tersebut. Dalam advokasi agribisnis, dukungan dari kelompok tani, organisasi profesi, akademisi, atau masyarakat luas dapat meningkatkan legitimasi terhadap isu yang diperjuangkan. Menunjukkan keberhasilan praktik pertanian atau kebijakan serupa di tempat lain sebagai bentuk bukti sosial. Selanjutnya ada prinsip otoritas, yaitu manusia cenderung mempercayai informasi yang berasal dari pihak yang memiliki kompetensi atau otoritas di bidang tertentu. Oleh karena itu, advokasi agribisnis sebaiknya didukung oleh hasil penelitian, data resmi pemerintah, pendapat pakar, atau rekomendasi lembaga ilmiah yang memiliki reputasi baik. Penggunaan data dari lembaga penelitian terkemuka serta keterlibatan tokoh yang dihormati untuk memperkuat pesan advokasi. Yang selanjutnya ada prinsip kesukaan. Seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang disukainya. Oleh sebab itu, komunikator harus mampu membangun hubungan interpersonal yang baik dengan audiensi melalui sikap ramah, terbuka, jujur, serta menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan mereka, hubungan yang harmonis, dan meningkatkan kepercayaan sehingga proses persuasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada prinsip kelangkaan. Prinsip kelangkaan menjelaskan bahwa manusia cenderung memberikan nilai lebih tinggi terhadap sesuatu yang terbatas atau berpotensi hilang. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk menekan urgensi suatu isu. Misalnya, komunikator dapat menunjukkan bahwa jika perlindungan lahan pertanian tidak segera dilakukan, maka lahan produktif akan terus berkurang sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Penyampaian urgensi hanya dilakukan berdasarkan data dan fakta agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Selanjutnya ada penyusunan pesan advokasi yang efektif dan pemilihan saluran komunikasi dalam agribisnis. Keberhasilan suatu kegiatan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya data, banyaknya jumlah pendukung, maupun besarnya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan advokasi adalah bagaimana suatu gagasan dikemas menjadi pesan yang mudah dipahami, menarik perhatian, mampu membangun kepercayaan, serta mendorong audiens untuk mengambil tindakan yang diharapkan. Dalam banyak kasus, berbagai usulan kebijakan yang sebenarnya memiliki dasar ilmiah yang kuat seringkali tidak memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan maupun masyarakat karena pesan yang disampaikan terlalu teknis, sulit dipahami, dan tidak relevan dengan kebutuhan audiens atau tidak mampu menggugah kepedulian.
Dalam sektor agribisnis, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena isu-isu yang dihadapi seringkali berkaitan dengan aspek teknis pertanian, ekonomi, sosial, lingkungan, serta kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak. Berbagai persoalan seperti rendahnya harga hasil panen, mahalnya biaya produksi, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, perubahan iklim, konversi lahan pertanian hingga rendahnya regenerasi petani merupakan isu yang memerlukan komunikasi yang efektif agar dapat dipahami oleh berbagai kelompok stakeholder. Oleh karena itu, penyusunan pesan advokasi harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik sasaran komunikasi, tujuan yang ingin dicapai, serta media yang akan digunakan. Penyusunan pesan yang efektif harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu relevansi terhadap audiens, kejelasan penyampaian, orientasi pada solusi, kemampuan menggabungkan daya tarik emosional dan logika, serta konsistensi pesan dalam keseluruhan saluran komunikasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam merancang komunikasi advokasi yang mampu membangun pemahaman sekaligus mempengaruhi sikap dan perilaku sasarannya. Dalam praktiknya, penyusunan pesan bukan sekedar memilih kata-kata yang menarik, tetapi merupakan proses strategi yang dimulai dari identifikasi masalah, analisis audiens, penentuan tujuan komunikasi, penyusunan argumentasi, hingga evaluasi efektivitas pesan yang akan disampaikan. Pesan yang baik tidak hanya menjelaskan masalah, tapi juga mampu menawarkan solusi yang realistis, memberikan harapan, dan menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh apabila usulan advokasi diterapkan. Selain penyusunan pesan, keberhasilan advokasi juga dipengaruhi oleh pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai pilihan media komunikasi, mulai dari komunikasi tatap muka, media cetak, radio, televisi, media sosial, webinar, podcast, hingga aplikasi digital. Setiap saluran memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan karakteristik audiens. Kesalahan dalam memilih saluran komunikasi dapat menyebabkan pesan yang telah disusun dengan baik tidak mampu menjangkau sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, penyusunan pesan dan pemilihan seluruh komunikasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dengan proses advokasi. Pesan yang baik memerlukan media yang tepat agar dapat diterima secara efektif, sedangkan media yang tepat memerlukan pesan yang disusun secara sistematis agar mampu memberikan pengaruh yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk konsep penyusunan pesan advokasi. Pesan advokasi merupakan inti dari seluruh proses komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam memperjuangkan suatu isu. Pesan tersebut berisi informasi, argumentasi, data, nilai maupun ajakan yang disampaikan kepada target advokasi dengan tujuan membangun pemahaman, mengubah persepsi, serta mendorong lahirnya tindakan atau kebijakan tertentu. Dalam konteks agribisnis, pesan advokasi dapat berupa usulan perubahan kebijakan, rekomendasi program pembangunan, kampanye perlindungan petani, maupun promosi praktik pertanian berkelanjutan. Penyusunan pesan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang akan diadvokasikan. Komunikator harus mampu menjelaskan penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, pihak-pihak yang terdampak, serta solusi yang dapat dilakukan. Tanpa pemahaman yang baik terhadap substansi masalah, pesan yang disampaikan cenderung bersifat umum dan tidak mampu meyakinkan audiens. Selain memahami substansi masalah, penyusunan pesan juga harus mempertimbangkan karakteristik penerima pesan. Audiens yang berbeda memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda pula. Pembuat kebijakan umumnya membutuhkan data statistik, hasil penelitian, analisis biaya manfaat, serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan daerah atau nasional. Sebaliknya, masyarakat umum lebih mudah memahami pesan yang disampaikan melalui contoh nyata, cerita kehidupan petani, maupun ilustrasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pesan advokasi juga harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, perubahan sikap, pembentukan opini publik, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun perubahan kebijakan. Penentuan tujuan akan membantu komunikator memilih isi pesan, bahasa, media, serta strategi komunikasi yang paling sesuai. Dalam penyusunannya,
Pesan advokasi harus memperhatikan prinsip komunikasi dua arah, artinya penyampaian pesan tidak hanya berorientasi pada apa yang ingin disampaikan oleh komunikator, tetapi juga memperhatikan kebutuhan informasi, aspirasi, dan tanggapan audiens. Melalui komunikasi dua arah, advokasi menjadi lebih partisipatif dan mampu membangun hubungan yang lebih baik antara organisasi dengan stakeholder. Pembahasan selanjutnya itu karakteristik pesan advokasi yang efektif. Beberapa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pesan advokasi agar mampu mempengaruhi audiens secara efektif yaitu relevan, jelas, berbasis solusi, menggabungkan logika dan emosi, serta konsisten. Yang pertama itu ada relevan pesan dengan audiens. Relevansi merupakan faktor pertama yang menentukan apakah suatu pesan akan memperoleh perhatian dari audiens atau tidak. Pesan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan, atau pengalaman audiens cenderung diabaikan meskipun disusun dengan bahasa yang baik. Oleh karena itu, sebelum menyusun pesan advokasi, komunikator harus memahami siapa target yang akan menerima pesan tersebut. Dalam advokasi agribisnis, pembuat kebijakan lebih tertarik pada informasi yang menunjukkan dampak ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, konsumen cenderung lebih peduli terhadap keamanan pangan, kualitas produk, harga yang terjangkau, serta keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, petani lebih membutuhkan informasi mengenai peningkatan produktivitas, akses pasar, teknologi budidaya, dan dukungan pemerintah. Sebagai contoh, ketika organisasi petani ingin mengusulkan kebijakan subsidi pupuk, pesan kepada pemerintah dapat difokuskan pada dampak subsidi terhadap peningkatan produksi nasional dan stabilitas harga panen. Namun, pada masyarakat umum, pesan dapat diarahkan pada pentingnya subsidi pupuk untuk menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Penyesuaian semacam ini akan membuat pesan menjadi lebih relevan dan mudah diterima oleh masing-masing kelompok sasaran. Yang kedua itu ada kejelasan dan kesederhanaan pesan. Karakteristik berikutnya adalah kejelasan. Menegaskan bahwa pesan harus disampaikan bahwa secara lebih jelas, ringkas, serta menghindari penggunaan jargon teknis yang sulit dipahami. Dalam dunia agribisnis, banyak istilah teknis seperti intensifikasi, diversifikasi, agroekosistem, biosecurity, dan hilirisasi yang mungkin mudah dipahami oleh akademisi, tetapi belum tentu dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa yang sederhana tanpa mengurangi makna ilmiahnya. Kejelasan pesan juga berkaitan dengan struktur penyampaian informasi. Pesan yang baik umumnya diawali dengan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi, dilanjutkan dengan bukti atau data pendukung, kemudian diakhiri dengan solusi atau rekomendasi yang diusulkan. Struktur yang sistematis akan membangun audiens memahami hubungan antara masalah dan solusi yang ditawarkan. Penggunaan kalimat yang singkat, lugas, dan tidak berbelit-belit akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Selain itu, visualisasi seperti grafik, tabel infografis, atau ilustrasi juga dapat digunakan untuk memperjelas informasi yang bersifat kompleks. Yang ketiga itu ada berorientasi pada sosial. Salah satu kelemahan yang sering ditemukan adalah dalam kegiatan advokasi adalah terlalu banyak menyoroti masalah tanpa menawarkan solusi. Padahal pembuat kebijakan lebih membutuhkan rekomendasi yang dapat diterapkan daripada sekedar kritik terhadap kondisi yang ada. Pesan advokasi harus berbasis solusi yang konkret dan realistis. Misalnya, daripada hanya menyatakan bahwa harga pupuk mahal, pesan yang lebih efektif adalah mengusulkan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh petani kecil. Solusi yang ditawarkan sebaiknya didukung oleh hasil penelitian, pengalaman daerah lain, maupun praktik terbaik yang telah terbukti berhasil. Dengan demikian, pembuatan kebijakan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan. Selain itu, solusi harus mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan. Solusi yang terlalu ideal tetapi sulit dilaksanakan justru akan mengurangi kredibilitas organisasi tersebut. Yang keempat ada menggabungkan pendekatan logika dan emosi.
Pendekatan logika dilakukan melalui penyajian data statistik, hasil penelitian, analisis ekonomi, maupun informasi ilmiah lainnya. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa usulan advokasi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, data saja seringkali belum cukup untuk membangun kepedulian audiens. Oleh karena itu, pendekatan emosional juga diperlukan. Cerita mengenai perjuangan petani menghadapi gagal panen, kesulitan memperoleh pupuk, dan rendahnya harga jual hasil panen dapat membangkitkan empati sehingga audiens lebih terdorong untuk mendukung perubahan yang diusulkan. Penggabungan logika dan emosi akan membuat pesan lebih mudah diingat dan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun keterlibatan psikologis audiens terhadap isu yang diperjuangkan. Yang kelima itu ada konsistensi pesan. Karakteristik terakhir ini adalah konsistensi. Konsistensi sangat penting untuk menjaga kredibilitas organisasi. Apabila terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh anggota organisasi, masyarakat akan mengalami kebingungan sehingga tingkat kepercayaan terhadap advokasi dapat menurun. Konsistensi tidak berarti setiap pesan harus menggunakan kalimat yang sama persis. Yang harus dipertahankan dalam substansi, tujuan, dan nilai-nilai utama yang ingin diperjuangkan. Penyesuaian bahasa tetap dapat dilakukan karena sesuai karakteristik audiens tanpa mengubah makna utama pesan. Selanjutnya itu tahapan penyusunan pesan advokasi. Penyusunan pesan advokasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi isu yang akan diadvokasikan. Organisasi harus mampu memahami akar permasalahan, penyebabnya, pihak yang terdampak, serta konsekuensinya apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan bukti pendukung. Data dapat diperoleh dari hasil penelitian, laporan pemerintah, survei lapangan, maupun pengalaman masyarakat. Penggunaan data yang akurat akan meningkatkan kredibilitas pesan. Tahapan ketiga adalah menentukan tujuan komunikasi. Apakah pesan bertujuan meningkatkan kesadaran, memperoleh dukungan, mengubah kebijakan, atau mendorong tindakan tertentu. Yang keempat adalah menyusun argumentasi. Argumentasi harus logis, didukung fakta, mudah dipahami, serta mengarah pada solusi yang dapat diterapkan. Tahap kelima adalah melakukan uji coba pesan kepada sebagian kecil audiens. Melalui tahap ini, organisasi dapat mengetahui apakah pesan sudah dipahami dengan baik atau masih memerlukan penyempurnaan sebelum disebarluaskan secara luas. Yang selanjutnya itu pemilihan saluran komunikasi dalam agribisnis. Selain penyusunan pesan, keberhasilan advokasi juga sangat dipengaruhi oleh pemilihan saluran komunikasi. Pemilihan saluran harus mempertimbangkan karakteristik audiens serta sifat pesan yang akan disampaikan. Saluran komunikasi merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens. Setiap media memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga penggunaan harus disesuaikan dengan tujuan advokasi. Yang pertama itu ada komunikasi tatap muka. Merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif untuk membangun hubungan interpersonal, memperoleh umpan balik secara langsung, serta membahas isu yang kompleks. Dalam advokasi agribisnis, komunikasi tatap muka dapat dilakukan melalui audiensi dengan pemerintah, diskusi kelompok terarah, seminar, lokarya, maupun musyawarah desa. Melalui pertemuan langsung, komunikator dapat menjelaskan isu secara lebih rinci sekaligus memahami tanggapan audiens. Yang kedua itu ada media massa. Media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan portal berita memiliki kemampuan menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Media massa sangat efektif untuk membangun opini publik mengenai suatu isu agribisnis. Misalnya, pemberitaan mengenai keberhasilan petani dalam menerapkan pertanian organik dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah memberikan dukungan kebijakan. Selanjutnya adalah media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter atau yang dikenal dengan X sekarang, TikTok, YouTube, dan LinkedIn memungkinkan organisasi menjangkau masyarakat secara cepat dengan biaya yang relatif rendah
Media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga organisasi dapat memperoleh tanggapan langsung dari masyarakat. Namun demikian, penggunaan media sosial harus dilakukan secara hati-hati karena penyebaran informasi yang tidak tepat akurat dapat mengurangi kredibilitas organisasi. Selanjutnya yaitu publikasi ilmiah dan policy brief. Untuk menjangkau membuat kebijakan, publikasi ilmiah dan policy brief merupakan saluran komunikasi yang sangat penting. Dalam dokumen tersebut berisi ringkasan hasil penelitian, analisis masalah, serta rekomendasi kebijakan yang disusun secara sistematis. Penyajian informasi dalam bentuk yang ringkas tetapi berbasis bukti akan memudahkan pengambilan keputusan, memahami substansi isu yang diperjuangkan. Yang selanjutnya ada komunikasi berbasis komunitas. Di wilayah pedesaan, komunikasi berbasis komunitas masih menjadi pendekatan yang sangat efektif. Pertemuan kelompok tani, penyuluhan pertanian, forum desa, maupun kegiatan keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan advokasi. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena dilakukan dalam lingkungan yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga tingkat kepercayaan terhadap pesan cenderung lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada strategi memadukan pesan dan saluran komunikasi. Keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kualitas pesan atau kecanggihan media, tetapi pada kesesuaian antara keduanya. Pesan yang kompleks sebaiknya disampaikan melalui laporan seminar atau presentasi sehingga audiens memiliki kesempatan untuk memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, pesan yang singkat dan mendesak lebih sesuai disampaikan melalui media sosial, siaran pers atau infografis digital. Organisasi advokasi juga perlu menerapkan strategi komunikasi terpadu yang menggunakan berbagai saluran komunikasi secara bersamaan dengan substansi pesan yang konsisten. Misalnya, hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan ilmiah, kemudahan ringkasan menjadi policy brief. Untuk pembuat kebijakan disederhanakan menjadi infografis untuk media sosial dan dipresentasikan dalam seminar kepada stakeholder. Pendekatan ini memungkinkan pesan menjangkau berbagai kelompok audiens tanpa kehilangan substansi utamanya. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu komunikasi telah menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang hanya mengandalkan data statistik dan menjelaskan teknis seringkali belum mampu menghasilkan perubahan sikap maupun perilaku masyarakat. Meskipun data merupakan dasar penting dalam mengambil keputusan, penyajian data dalam bentuk angka-angka yang kompleks seringkali sulit dipahami oleh sebagian besar audiens. Akibatnya, informasi yang sebenarnya memiliki nilai strategi tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap proses advokasi maupun perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang mampu menghubungkan fakta-fakta ilmiah dengan pengalaman manusia secara lebih nyata, salah satunya dengan storytelling berbasis data. Storytelling berbasis data merupakan pendekatan komunikasi yang menggabungkan kekuatan data empiris dengan narasi yang menarik sehingga informasi tidak hanya dipahami secara intelektual tetapi juga mampu menyentuh aspek emosional audiens. Dalam advokasi agribisnis, pendekatan ini menjadi semakin penting karena isu-isu pertanian seringkali berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, perubahan iklim, serta keberlanjutan lingkungan. Penyampaian data mengenai produksi pangan, luas lahan pertanian, produktivitas tanaman, atau tingkat kemiskinan petani akan menjadi lebih bermakna apabila dikaitkan dengan kisah nyata yang menggambarkan dampak dari data tersebut terhadap kehidupan manusia. Storytelling berbasis data merupakan salah satu teknik penyampaian pesan yang efektif dalam advokasi karena mampu menghubungkan data, narasi, dan visualisasi menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh audiens. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif dan mudah diingat. Di sektor agribisnis, penggunaan storytelling berbasis data memiliki manfaat yang sangat besar.
berbagai isu seperti penurunan luas lahan pertanian, rendahnya kesejahteraan petani, perubahan pola tanam akibat perubahan iklim, atau meningkatnya kebutuhan pangan nasional dapat dijelaskan melalui kombinasi antara fakta ilmiah dan kisah kehidupan masyarakat. Pendekatan seperti ini akan membantu pembuat kebijakan, media, investor, maupun masyarakat memahami bahwa angka-angka statistik bukan sekedar informasi, tetapi mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi oleh petani dan pelaku agribisnis. Selain meningkatkan pemahaman, storytelling berbasis data juga mampu membangun empati ketika audiens mendengar cerita mengenai seorang petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan iklim, kemudian diperkuat dengan data mengenai meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim dan penurunan produksi petani, maka pesan tersebut akan memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan apabila hanya disampaikan dalam bentuk angka statistik semata. Dengan demikian, storytelling berbasis data menjadi salah satu strategi komunikasi yang efektif dalam memperkuat advokasi agribisnis. Dalam era digital, storytelling berbasis data semakin mudah diterapkan karena tersedia berbagai teknologi yang memungkinkan penyajian informasi secara menarik melalui infografis, media animasi, dashboard interaktif, hingga media sosial. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut tetap harus didasarkan pada prinsip kejujuran, akurasi, dan etika komunikasi agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan mengembangkan storytelling berbasis data menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh mahasiswa, penyuluh pertanian, peneliti, organisasi mahasiswa maupun pengambil kebijakan yang bergerak di bidang agribisnis. Storytelling merupakan teknik komunikasi yang menggunakan cerita sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Sejak zaman dahulu, manusia menggunakan cerita sebagai sarana untuk mewariskan pengetahuan, nilai budaya, pengalaman hidup, maupun pelajaran moral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita memiliki kekuatan untuk menarik perhatian, membangun imajinasi, dan menciptakan hubungan emosional antara penyampaian pesan dengan pendengarannya. Dalam konteks komunikasi modern, storytelling tidak lagi hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi strategi komunikasi dalam pendidikan, pemasaran, kesehatan, politik, hingga advokasi kebijakan. Ketika storytelling dipadukan dengan data ilmiah, lahirlah konsep storytelling berbasis data, yaitu penyampaian informasi yang mengintegrasikan fakta empiris, narasi, dan visualisasi sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih efektif. Pada dasarnya, storytelling berbasis data bertujuan menjawab 3 pertanyaan utama yang selalu muncul dalam pikiran audiens. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sedang terjadi? Jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh melalui data yang menunjukkan fakta atau kondisi aktual. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa hal tersebut penting? Bagian ini dijelaskan melalui narasi yang menghubungkan data dengan kehidupan nyata sehingga audiens memahami makna dari informasi yang disampaikan. Pertanyaan ketiga adalah apa yang harus dilakukan. Tahap ini berisi solusi, rekomendasi, atau ajakan bertindak sebagai tindak lanjut dari informasi yang telah dipaparkan. Dalam advokasi agribisnis, storytelling berbasis data tidak bertujuan memperindah fakta atau memanipulasi emosi masyarakat. Sebaliknya, teknik ini bertujuan untuk membantu audiens memahami data secara lebih mudah melalui penyampaian cerita yang didukung oleh bukti ilmiah. Oleh karena itu, narasi yang digunakan harus tetap mencerminkan kondisi nyata dan tidak boleh mengandung unsur manipulasi ataupun penyebaran informasi yang tidak benar. Sektor agribisnis merupakan salah satu bidang yang menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Data mengenai luas lahan pertanian, produktivitas tanaman, harga komoditas, jumlah petani, produksi pangan, curah hujan, penggunaan pupuk, hingga perdagangan hasil pertanian terus diperbaharui setiap tahun. Data-data tersebut sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, evaluasi kegiatan, maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, tidak semua pihak mampu memahami makna dari data tersebut. Sebagian besar masyarakat lebih mudah memahami cerita mengenai kehidupan petani dibandingkan membaca tabel statistik yang panjang. Oleh karena itu, data perlu diterjemahkan menjadi narasi yang lebih komunikatif tanpa menghilangkan akurasi ilmiahnya.
Storytelling berbasis data membantu menjembatani kesenjangan antara informasi ilmiah dan pemahaman masyarakat. Melalui pendekatan ini, data yang sebelumnya tampak abstrak menjadi lebih konkret karena dikaitkan dengan pengalaman manusia. Sebagai contoh, angka penurunan produksi padi akibat kekeringan akan lebih mudah dipahami terhadap apabila disertai cerita seorang petani yang mengalami penurunan hasil panen sehingga pendapatan keluarganya ikut berkurang. Pendekatan ini juga meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pembuat kebijakan dalam proses advokasi. Pengambilan keputusan seringkali menerima berbagai laporan teknis yang penuh dengan angka dan istilah ilmiah. Penyajian data dalam bentuk cerita yang sistematis akan mempermudah mereka memahami urgensi suatu masalah sekaligus dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, storytelling berbasis data dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi advokasi. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap cerita didukung oleh data yang valid, maka kredibilitas organisasi akan meningkat. Sebaliknya, cerita yang tidak didukung oleh bukti empiris berpotensi dianggap sebagai opini pribadi sehingga pengaruhnya menjadi lebih kecil. Selanjutnya itu ada unsur-unsur storytelling berbasis data. Yang pertama ada data sebagai dasar cerita. Data merupakan fondasi utama dalam storytelling berbasis data. Data berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam advokasi agribisnis, data dapat berasal dari hasil penelitian, survei lapangan, laporan pemerintah, sensus pertanian, publikasi lembaga internasional, maupun hasil monitoring organisasi masyarakat. Data yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, data harus akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Kedua, data harus relevan dengan isu yang sedang dibahas. Ketiga, data sebaiknya merupakan informasi terbaru agar mencerminkan kondisi yang aktual. Keempat, yaitu data harus dianalisis secara objektif sehingga tidak menyesatkan audiens. Komunikator yang harus mampu memilih data yang paling penting. Tidak semua data perlu ditampilkan karena terlalu banyak angka justru dapat membingungkan audiens. Pemilihan data yang tepat akan membantu memperjelas pesan utama tanpa membebani audiens dengan informasi yang berlebihan. Selanjutnya itu ada narasi sebagai penghubung makna. Narasi merupakan unsur yang menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Narasi menjelaskan mengapa data tersebut penting, siapa yang terdampak, serta apa implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Melalui narasi, data yang sebelumnya hanya berupa angka berubah menjadi cerita yang memiliki makna. Narasi yang baik harus memiliki alur yang jelas. Cerita biasanya dimulai dengan pengenalan situasi, kemudian menjelaskan konflik atau permasalahan, dilanjutkan dengan penyajian data sebagai bukti, dan diakhiri dengan solusi atau harapan. Struktur semacam ini memudahkan audiens mengikuti alur berpikir komunikator. Dalam agribisnis, narasi dapat diambil dari pengalaman petani, penyuluh, pelaku usaha, atau masyarakat yang terdampak oleh suatu kebijakan. Namun demikian, cerita yang digunakan harus tetap berdasarkan fakta dan menghormati privasi narasumber. Narasi juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penggunaan istilah teknis sebaiknya dibatasi atau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana agar pesan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu visualisasi sebagai penguat cerita. Visualisasi merupakan unsur yang membantu audiens memahami informasi secara lebih cepat. Penggunaan grafik, infografis peta, diagram foto maupun video akan memperkuat efektivitas storytelling berbasis data. Visualisasi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Kedua, menarik perhatian audiens sehingga mereka lebih tertarik mengikuti penyampaian pesan. Yang ketiga, membantu audiens mengingat informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam advokasi agribisnis, visualisasi dapat berupa grafik perubahan produksi pertanian, peta penyebaran lahan pertanian, infografis, rantai pasok komoditas, maupun foto kondisi lapangan. Visualisasi yang baik harus sederhana, mudah dibaca, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya itu adalah tahapan menyusun storytelling berbasis data.
Penyusunan storytelling berbasis data memerlukan beberapa tahapan yang sistematis. Yang pertama adalah menentukan tujuan komunikasi. Organisasi harus menetapkan apakah cerita bertujuan meningkatkan kesadaran, mempengaruhi kebijakan, menggalang dukungan masyarakat, atau mengubah perilaku tertentu. Tahap kedua adalah mengumpulkan data yang relevan. Data harus diverifikasi terlebih dahulu agar akuratnya terjamin. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk memilih informasi yang paling sesuai dan yang paling penting sesuai tujuan komunikasi. Tahap ketiga adalah menentukan cerita utama. Cerita tersebut dapat berasal dari pengalaman individu, kelompok masyarakat, maupun hasil observasi lapangan yang menggambarkan dampak nyata dari isu yang sedang diadvokasikan. Tahap keempat adalah menyusun alur cerita secara logis. Cerita sebaiknya dimulai dengan pengenalan situasi, dilanjutkan dengan konflik, penyajian data sebagai bukti, kemudian ditutup dengan solusi dan ajakan bertindak. Tahap kelima adalah memilih bentuk visualisasi yang sesuai. Grafik digunakan untuk menunjukkan tren, peta digunakan untuk menjelaskan lokasi, sedangkan foto atau video digunakan untuk memperkuat aspek emosional cerita. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas storytelling sebelum dipublikasikan. Evaluasi dilakukan dengan meminta masukan dari beberapa orang yang mewakili target audiens sehingga kelemahannya dalam penyampaian pesan dapat diperbaiki. Selanjutnya ada penerapan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Penerapan storytelling berbasis data dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan advokasi di sektor agribisnis. Misalnya organisasi petani ingin memperjuangkan peningkatan akses irigasi di suatu daerah. Mereka tidak hanya menyampaikan data mengenai luas sawah yang mengalami kekeringan, tetapi juga menampilkan kisah seorang petani yang kehilangan sebagian besar hasil panennya akibat keterbatasan air. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai penurunan produksi, kerugian ekonomi, serta proyeksi peningkatan hasil panen akibat sistem irigasi diperbaiki. Contoh lainnya adalah kampanye mengenai regenerasi petani. Organisasi dapat memulai dengan kisah seorang petani muda yang berhasil mengembangkan usaha pertanian modern melalui pemanfaatan teknologi digital. Kisah tersebut diperkuat dengan data mengenai meningkatnya usia rata-rata petani di Indonesia serta pentingnya regenerasi untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Penyampaian seperti ini lebih mudah dipahami dibandingkan hanya penyajian angka statistik. Selanjutnya ada tantangan dan etika storytelling berbasis data. Meskipun memiliki banyak keunggulan, storytelling berbasis data juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara daya tarik cerita dan akurasi ilmiah. Keinginan untuk membuat cerita menjadi menarik tidak boleh menyebabkan data dimanipulasi atau dipilih secara selektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Komunikator juga harus menghormati hak dan martabat individu yang menjadi bagian dari cerita. Penggunaan foto, video maupun identitas narasumber harus dilakukan dengan persetujuan yang bersangkutan. Etika menjadi landasan utama dalam storytelling berbasis data. Cerita harus mencerminkan fakta, menghormati narasumber, menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif, serta bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, storytelling berbasis data tidak hanya menjadi alat komunikasi yang efektif, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap proses advokasi agribisnis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan studi kasus. Saya membuat studi kasus yaitu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor agribisnis di Indonesia adalah semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, industri, pusat perdagangan, maupun infrastruktur. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan ruang menyebabkan lahan pertanian produktif terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena lahan pertanian merupakan sumber utama produksi pangan nasional.
Apabila alih fungsi lahan tidak dikendalikan, Indonesia berpotensi menghadapi penurunan produksi pangan yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kabupaten Sleman di daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mengalami tekanan cukup besar terhadap beberapa lahan pertanian. Posisi geografis yang strategis, pertumbuhan kawasan pendidikan, meningkatnya sektor pariwisata, serta berkembangnya pembangunan perumahan menyebabkan permintaan terhadap lahan terus meningkat. Akibatnya, banyak lahan sawah produktif berubah fungsi menjadi kawasan non-pertanian. Perubahan tersebut memang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi jika di sisi lain mengurangi luas lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan melakukan upaya advokasi untuk melindungi lahan pertanian melalui penerapan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang disingkat dengan LP2B. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif agar tidak mudah dialihkan menjadi fungsi lain. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan mudah karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Sebagian masyarakat mendukung perlindungan lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan sebagian pemilik lahan berharap dapat menjual lahannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi komunikasi advokasi sebagai faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun regulasi, tetapi juga harus dapat membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, berbagai strategi komunikasi diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh dukungan publik, serta mengurangi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan. Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan LP2B bukan hanya persoalan hukum atau tata ruang, melainkan juga persoalan komunikasi. Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Sebagian pemilik lahan menganggap bahwa kebijakan tersebut membatasi hak mereka dalam memanfaatkan atau menjual tanah yang dimiliki. Di sisi lain, pemerintah melihat bahwa tanpa adanya perlindungan terhadap lahan pertanian, produksi pangan daerah akan terus menurun seiring meningkatnya pembangunan sektor non-pertanian. Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan muncul berbagai penolakan terhadap kebijakan tersebut. Beberapa petani merasa khawatir nilai ekonomis tanah mereka akan menurun apabila masuk dalam kawasan LP2B. Ada pula masyarakat yang belum mengetahui bahwa pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk intensif bagi petani yang mempertahankan lahan pertaniannya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Apabila komunikasi tidak dilakukan secara efektif, maka masyarakat cenderung membentuk persepsi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bahkan berdasarkan isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan berbagai strategi komunikasi advokasi yang melibatkan banyak pihak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan sosialisasi secara langsung kepada kelompok tani, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan yang berada di kawasan LP2B. Kegiatan ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai tujuan kebijakan, manfaat perlindungan lahan pertanian, baik hak dan kewajiban masyarakat setelah lahannya ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan. Dalam kegiatan bersosialisasi tersebut, pemerintah tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi sehingga masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, kritik maupun kekhawatiran mereka. Pendekatan komunikasi dua arah ini terbukti lebih efektif karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah memperoleh berbagai masukan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan implementasi kebijakan. Pemerintah daerah juga melibatkan penyuluh pertanian sebagai komunikator utama di tingkat lapangan. Penyuluh memiliki hubungan yang dekat dengan petani sehingga lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, pertemuan kelompok tani, dan kunjungan lapangan, penyuluh menjelaskan pentingnya menjaga lahan pertanian tidak hanya bagi kepentingan saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan mendatang.
Selain komunikasi tatap muka, pemerintah memanfaatkan media cetak, media elektronik, dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Berbagai publikasi mengenai manfaat LP2B, keberhasilan petani yang mempertahankan lahan pertanian, serta pentingnya ketahanan pangan disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan advokasi perlindungan lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah menyusun pesan komunikasi. Pemerintah tidak hanya menyampaikan pesan masyarakat dilarang mengalih fungsi lahan mereka, tetapi lebih menekankan manfaat yang akan diperoleh apabila lahan tersebut tetap dipertahankan. Pesan komunikasi disusun dengan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik audiens. Kepada petani, pemerintah menjelaskan bahwa mempertahankan lahan pertanian akan memberikan jaminan keberlanjutan usaha tani, menjaga produktivitas pertanian, serta membuka peluang memperoleh berbagai program bantuan pemerintah seperti subsidi sarana produksi, pembangunan irigasi, pelatihan, dan pendampingan teknologi. Sementara itu, kepada masyarakat umum, pesan difokuskan pada pentingnya menjaga ketersediaan pangan lokal, mengurangi resiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa perlindungan lahan pertanian bukan hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kepada pembuat kebijakan dan DPRD, pesan advokasi menjadi lebih menekankan aspek ekonomi makro, ketahanan pangan, serta pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Penyusunan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran membuat proses komunikasi menjadi lebih efektif. Salah satu strategi komunikasi yang digunakan adalah menggabungkan data mengenai penurunan luas lahan pertanian dengan kisah nyata kehidupan petani yang berhasil mempertahankan usaha taninya. Pemerintah dan penyuluh menceritakan pengalaman beberapa petani yang tetap mempertahankan usaha mereka dan mampu meningkatkan pendapatan melalui penerapan teknologi pertanian modern, diversifikasi usaha tani, dan pengembangan agrowisata. Cerita tersebut diperkuat data mengenai berkurangnya luas sawah akibat alih fungsi lahan, peningkatan kebutuhan pangan masyarakat, serta kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Penyajian data dan cerita secara bersamaan membuat masyarakat lebih mudah memahami bahwa setiap hektar sawah yang hilang bukan hanya berarti berkurangnya lahan pertanian, tetapi juga berkurangnya kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pendekatan storytelling berbasis data juga digunakan dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi media melalui media pendek, infografis, serta testimoni petani. Cara ini terbukti lebih menarik dibandingkan hanya menyampaikan angka statistik mengenai konversi lahan pertanian. Melalui komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian mulai meningkat. Kelompok tani menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Pemerintah daerah juga memperoleh dukungan yang lebih besar dalam penerapan kebijakan LP2B karena masyarakat mulai memahami manfaat jangka panjang dari perlindungan lahan pertanian. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, proses advokasi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, akademisi, organisasi petani, dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan serta mendorong pembangunan agribisnis yang berorientasi pada ketahanan pangan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi merupakan komponen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agribisnis. Regulasi baik tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Kasus LP2B juga memperlihatkan bahwa penyusunan pesan yang disesuaikan dengan karakteristik audien mampu meningkatkan efektivitas komunikasi. Penggunaan storytelling berbasis data membuat masyarakat lebih mudah memahami dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan dan kehidupan petani. Selain itu, keterlibatan penyuluhan pertanian, tokoh masyarakat, akademisi, dan media menjadi faktor penting dalam pembangunan kepercayaan publik terhadap kebijakan masyarakat. Baik, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.